Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 hingga ayat 24. Bunyinya demikian. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal 14 ini, saya memberi tema karakter panggilan Kristen. Dari bacaan yang kita sudah lihat, bahwa ternyata di dalam panggilan Kristen yang kita melihat ada dua karakter. Dua karakter yang pertama adalah yang disebut undangan terbuka, ya. Dan yang karakter yang kedua adalah pemaksaan. Ya, jadi panggilan Kristen di sini ada dua karakter. Karakter sukarela atau undangan sukarela, bebas siapa mau datang. Dan yang kedua adalah pemaksaan. Kita sudah lihat itu di dalam undangan sukarela itu terdapat di dalam ayat 16. Kita sudah lihat, kita baca ayat 16. Bunyinya demikian, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang." Nah, ini dia mengundang banyak orang, itu artinya undangan itu terbuka, sukarela, ya. Kalau dikatakan di dalam bahasa Yunani, dikatakan memakai kata ekalesen. Ya, ekalesen di dalam bentuknya ini disebut memakai bentuk auris. Auris artinya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh panggilan ini. Walaupun dia bersifat terbuka, karena di sini ekalesen ini adalah auris indikatif. Artinya bahwa sungguh-sungguh tetapi bersifat terbuka atau bebas. Siapapun boleh datang dan boleh pun tidak datang. Artinya panggilan ini kepada semua orang. Ya, jadi saudara-saudaraku, panggilan Kristen ini yang pertama ada menyangkut indikasi, yaitu bebas. Jadi ketika di dalam perumpamaan ini, saudara-saudaraku, ini sungguh mengkisahkan atau mengangkat sebuah cerita
ya, cerita yang diumpamakan sebagai seorang yang sedang mengadakan suatu pesta makan yang dimana dia memberikan undangan kepada semua orang untuk datang makan ke rumahnya. Di dalam kisah ini atau perumpamaan ini itu diibaratkan sebagai satu karya Allah. Allah sedang mengadakan suatu pesta, ya, pesta yang di dalamnya adalah akan terjadi makan bersama. Nah, makan bersama inilah yang Allah inginkan, Allah lakukan terhadap semua orang. Ya, jadi di sini panggilan Kristen adalah panggilan Allah kepada semua orang untuk makan bersama-sama dengan Allah, dan itu makan di mana? Yaitu makan di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Allah sudah menyediakan semua makanan yang akan dimakan oleh manusia di kerajaan surga. Nah, ini suatu perumpamaan yang memang telah diperlihatkan di dalam Injil Lukas pasal 14 ini yang begitu indah, betapa undangan ini sungguh-sungguh telah disiapkan oleh Allah. Nah, jadi undangan makan. Maka kalau kita memperhatikan panggilan Kristen, pertama adalah undangan. Undangannya Allah, berita panggilan, mengajak, ya. Kalau undangan dalam bahasa Yunani tadi ekalesen. Kalau ekalesen itu dikatakan dalam bentuk presentnya disebut kaleo. Kaleo itu artinya memanggil berkumpul. Jadi kalau kata ekalesen undangan ini artinya Allah memanggil semua umat manusia untuk berkumpul dalam hal makan bersama dengan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jadi di dalam iman Kristen, di situ orang yang masuk di dalam lingkungan iman Kristen adalah orang-orang yang telah sepakat dan telah mendengar panggilan Allah untuk datang makan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah di surga. Dan itu adalah hari yang Tuhan telah tentukan, hari di mana disebut harinya Tuhan. Nah, jadi ini saudara-saudara, kalau kita melihat panggilan ini, maka tentunya ini sesuatu yang sangat indah dan berharga, dan hari untuk undangan ini, hari ini tidak akan datang kedua kalinya. Undangan ini tidak akan datang kedua kalinya karena panggilan itu bersifat hanya satu kali. Sebab acara makan bersama dengan Allah juga hanya sekali. Jadi hanya sekali, saudara-saudara. Jadi kalau berita undangan itu dilakukan mungkin sesering mungkin, barangkali ada orang bisa menundanya. Ya, tetapi karena ini sekali dan begitu penting, ya, acara ini, maka yang mendengar undangan harus betul-betul perhatikan, harus betul-betul menghargai panggilan untuk datang di acara makan ini. Nah, jadi saudara-saudaraku, panggilan di dalam Injil ini sungguh sudah jelas terang-terangan. Di dalam kisah ini ternyata sudah membuka wawasan dan pemahaman tentang panggilan Allah, bahwa panggilan makan ini hanya sekali. Nah, jadi kita mau melihat iman Kristen, tempat di mana kita ada sekarang ini, itu sekali untuk selamanya. Tidak bisa diganti dengan waktu yang lain. Tidak ada waktu yang
yang akan muncul di mana panggilan kedua itu akan disampaikan oleh Allah lagi. Jadi kalau kita mau memahami panggilan ini, artinya di dalam iman Kristen, disitulah tempat satu-satunya dan sekali untuk selamanya kita akan menuju kepada suatu masa dan waktu dan menuju suatu tempat di mana Allah telah sediakan, yaitu kerajaan surga, dan kita akan bersama-sama dengan Allah makan bersama di mana? Di kerajaan surga. Inilah panggilan yang bersifat aoris dan indikatif, bersifat terbuka. Nah, ternyata panggilan terbuka ini ternyata masih ada orang yang tidak mau memberi respon, yaitu ada 3 golongan orang. Ya, kita mau melihat ada 3 golongan orang. Orang yang pertama adalah orang yang sedang berurusan dengan membeli ladang. Dia sedang membeli ladang. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara-saudara, kita mau melihat bagaimana golongan orang yang pertama ini yang meminta maaf untuk tidak mau hadir dalam undangan makan ini. Undangan, kalau kita mau melihat panggilan Allah untuk diselamatkan, itu ternyata masih ada orang tidak mau menanggapinya, tidak mau memberi respon. Seolah-olah panggilan untuk makan oleh Allah ini seolah-olah itu nilainya kurang atau tidak berharga daripada apa yang dia sedang uruskan di bumi ini, ialah dia sedang baru membeli ladang. Ya, dia sedang kalau bahasa yang lebih tegas lagi dalam bahasa Yunani ini dia katakan argon egorasa. Egorasa itu artinya menebus. Dia baru menebus, jadi dia baru menggadai tanahnya, ladangnya di pegadaian. Jadi ini ladang ini dia harus mengurusnya karena dia sudah menyimpan banyak uang untuk menebus ini ladang. Jadi golongan orang ini begitu menghargai ladangnya daripada menghargai panggilan makan Allah ini. Jadi kita lihat ini ada golongan yang pertama. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana orang ini mengurusi ladangnya, maka dia adalah seorang yang tentunya kaya. Dia seorang yang katakanlah businessman. Boleh kata dia seorang yang memang mempunyai cita-cita untuk sukses secara duniawi di dunia ini. Nah, jadi cita-citanya belum tercapai, maka dia harus mengurus cita-citanya, ialah bagaimana ladang ini supaya ditanami, diupayakan supaya bisa lagi berproduksi setelah disewakan kepada beberapa penggarap yang lain. Ya, jadi di sini kita mau melihat betapa sibuknya orang ini dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang telah memperlihatkan bagaimana kemajuan kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kehidupan di dunia inilah yang menjadi suatu wawasan pandangan hidupnya yang begitu kental dan tinggi, yang lebih diutamakan daripada wawasan pandangan hidupnya tentang kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat orang pertama ini bagaimana dia punya filosofi kehidupan ini terlalu duniawi.
Ya, kalau kita melihat gerak-gerik orang ini, dia bilang, maaf Tuhan. Dia minta maaf ini sebenarnya bukan maaf dengan bentuk hormat, tapi dengan bentuk menolak dengan tegas, atau dengan kata lain di dalam bahasa Yunani memang ini tentu memakai kata parai theomai. Artinya dia menolak dengan mentah-mentah, dan bahkan hamba dari raja ini diusir, bilang jangan mengganggu saya sedang repot dan sibuk dengan tanah saya. Bahkan dia menjauhi hamba ini mengejar dia, ayo bapak, ayo, undangan begitu berharga, begitu penting, ayolah. Ini saya kenal Tuhan ini begitu baik, begitu loman, begitu murah hati kepada semua orang. Ayolah, jangan menolak panggilannya, ajakannya. Tetapi si bapak ini yang baru menebus ladang ini, dia terus menjauhi ini hamba ini. Dia menjauhi, semakin dikejar, semakin menjauhi. Itu kata parai theomai. Jadi bukan minta maaf dengan minta maaf dengan sebuah kata yang sederhana, bukan, tapi dengan ekspresi. Jadi parai theomai ini bukan kata biasa yang orang bilang, ya maaf ya, saya tidak datang. Bukan. Tapi dia begitu menolak dengan ekspresi yang tegas bahwa betul-betul tidak mau datang. Karena dia punya ladang lebih penting daripada acara makan bersama seorang yang murah hati, yang di dalam pandangan kisah ini ternyata seorang yang membuat undangan itu seorang yang sangat-sangat terhormat di kota itu. Orang sudah sangat mengenal orang itu begitu baik dan tidak pernah mempunyai motivasi jelek ketika mengajak orang makan. Ini. Jadi kisah ini bukan kisah-kisah biasa. Kisah yang memang sangat mengangkat inspirasi orang-orang di dunia ini tentang bagaimana kebaikan hati. Perumpamaan ini ternyata membuka rahasia kerajaan surga, bahwa Allah itu begitu murah hati. Dia tidak pernah membatasi kepada hanya satu suku bangsa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mau mengajak semua bangsa-bangsa. Bahkan di dalam kitab Yesaya kita sudah melihat tadi bahwa Tuhan itu penebus dosa segala bangsa. Nah, itulah iman Kristen. Bila melihat karakteristik iman Kristen ini, bukan hanya satu suku bangsa yang dipanggil. Semua suku bangsa di muka bumi dipanggil oleh Allah. Dan ini disebut sebagai undangan. Ya, ekalesen. Kaleo, panggilan. Ya, kaleo itu presennya, ekalesen itu artinya aurisnya yang sungguh-sungguhnya. Ya, sungguh-sungguh aku memanggil kamu, hai bangsa-bangsa, untuk makan bersama-sama dengan aku. Nah, jadi ini ternyata dengan kesungguhan Allah pun masih ada orang mau menolaknya. Ya, bahkan orang menganggap panggilan Allah masih belum terlalu penting daripada urusannya para bisnismen di bumi ini. Saudara, para bisnismen, para konglomerat ternyata melihat usaha mereka lebih penting daripada kerajaan Allah. Ya, nilai mereka menganggap mereka punya kekayaan dunia ini nilainya jauh lebih besar daripada kekayaan surgawi. Mereka menganggap mereka telah bekerja jeripaya puluhan tahun untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini, sehingga mereka menganggap itu merupakan kehidupan mereka yang mereka sudah perjuangkan. Sedangkan menyangkut makan bersama, keselamatan dalam kerajaan surga, mereka tidak menilai itu sebagai hal yang penting bagi hidup mereka. Ini sesuatu pandangan hidup yang telah meracuni banyak orang-orang konglomerat di dunia ini.
Ya, jadi kalau kita memperhatikan hal ini bukan hal gampangan. Kenapa masih ada orang mau menolak makan bersama gratis, murah hati, bertemu dengan orang yang begitu terhormat, masih ditolak oleh orang kaya ini yang seorang pengusaha di bidang pertanian. Jadi kita mau melihat hal ini. Masih ada orang dikaburkan tentang melihat kerajaan surga tidak terlalu penting daripada usahanya di bumi. Inilah kita melihat kenyataan dari perumpamaan ini, fakta bahwa masih ada orang tidak mau percaya Yesus. Mereka lebih mengutamakan kekayaan. Nah, jadi kita mau memperhatikan bahwa kerajaan surga di sini memang hadir di dalam posisi sebagai sesuatu yang murah hati, sesuatu yang masih indikatif, bebas kepada semua orang mau menerima panggilan Allah dan bebas untuk menolak. Ini kemurahan hati Allah. Maka di dalam posisi orang ini kita melihat bukan saja dia, masih ada orang lain yang berkarakter seperti ini. Pada ayat yang ke-19 dikatakan, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Orang ini sama, dia juga menolak. Dikejar oleh hamba raja ini, dia pun sampai melarikan diri. Sama, jangan ganggu saya sedang baru membeli 5 pasang lembu jantan kebiri dan saya mau mencobanya. Dalam bahasa Yunani pun dikatakan bon agorasa pente. Jadi pente itu ada 5, agorasa itu dia baru juga menebus. Dan dikatakan bon itu jantan. Lembu, dia seorang peternak yang juga punya cita-cita pandangan hidup yang memang dia telah bergelut tentang peternakan. Jadi hal-hal kehidupan di dunia ini yang memang mengisi pekerjaan kehidupan ini seringkali membatasi dan menghambat untuk datang ke dalam makan bersama dengan Allah di dalam panggilan keselamatan. Nah, jadi hal-hal yang ada di dunia ini sudah bisa kita pastikan bahwa itulah yang menghambat orang datang kepada Allah. Ini sudah fakta dari perumpamaan ini. Maka kesibukan pekerjaan manusia di bumi ini penuh dengan kesibukan yang memang dapat memberikan iming-iming kebahagiaan di dunia ini. Tapi sehingga mereka lupa suatu panggilan Allah yang jauh lebih indah, makan bersama dengan Allah. Mereka sampai lupa hal itu. Mereka lebih sibuk mengurus semua usaha pekerjaan bisnis mereka di bumi ini. Itu lebih memberikan keindahan bagi mata jasmani mereka, pikiran jasmani mereka. Padahal iman mereka yang dimana Allah untuk ajak makan bersama ini kurang diperhatikan, iman ini. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita sudah di dalam lingkungan kekristenan, kita sebenarnya sudah memberi tanggapan ya kepada panggilan Allah. Itulah yang kita disebut orang berbahagia. Jadi iman Kristen adalah orang yang sudah menerima panggilan, bukan menolak. Sedangkan orang yang menolak ini, mereka belum mau datang kepada Kristus. Nah, siapakah mereka? Ini orang-orang duniawi lain, bangsa-bangsa lain, atau suku bangsa-bangsa lain, atau pribadi-pribadi yang lain, yang memang mereka adalah orang-orang kaya, yang cita-citanya tinggi soal kesuksesan ekonomi di dunia ini. Mereka menganggap masuk dalam golongan Kristen belum bisa atau belum memberikan mereka kebahagiaan yang mereka cari.
Mereka masih menganggap bisnis ini lebih memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia ini. Jadi ini golongan yang kedua. Dengan lalu ada golongan yang ketiga, dikatakan lagi pada ayat 20 dikatakan, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kemudian ada golongan yang ketiga. Ternyata ya, kawin yang dalam peristiwa ini adalah sebuah aktivitas yang memang bersifat duniawi. Bukan kawin dalam pengertian panggilan Allah. Ya, jadi mereka bilang, kami baru kawin, jadi masih repot. Kan kami belum bisa datang memenuhi panggilan Tuhan. Jadi kawin di sini mereka sedang sibuk dengan hal-hal keindahan di dunia ini yang di dalamnya menyangkut rumah tangga. Saya baru menata rumah tangga saya. Saya belum bisa mengikuti panggilan Kristus. Saya masih senang dengan kehidupan duniawi di dalam pernikahan ini. Jadi ibadah saya belum bisa memenuhinya. Nah ini, jadi kesibukan tiga golongan yang sibuk ini ternyata semua ini duniawi. Dalam ilustrasi ketiga ini, gambaran ketiga ini, bukan berarti bahwa di dalam Kristen tidak boleh kawin. Ya, pernikahan itu memang perlu kita urus karena kesibukan mengurus rumah tangga itu penting. Ya, jadi mengurus rumah tangga secara Kristen, setelah kita Kristen itu benar-benar perlu juga serius seperti orang-orang duniawi. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa mereka menganggap pernikahan itu lebih penting daripada percaya kepada Yesus. Ya. Jadi untuk memenuhi panggilan iman percaya kepada Yesus Kristus itu tidak terlalu penting. Mereka lebih mengutamakan saya sedang mau mengejar membangun rumah tangga saya yang saya sudah cita-citakan agar rumah tangga saya ini besok akan menjadi rumah tangga yang sukses dan harmonis dan bahagia. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi konsep yang salah dimengerti oleh manusia duniawi. Mereka menganggap kalau percaya kepada Kristus Yesus, kesenangan mereka soal menikah itu hilang. Mereka menganggap pernikahan nanti tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan, yang dicita-citakan oleh mereka ketika ada menjadi seorang Kristen. Ini yang menghambat. Jadi pemahaman-pemahaman ini, cara pandang kehidupan pemikiran manusia duniawi tentang kehidupan di dunia dengan panggilan Kristen, panggilan ilahi ini, tidaklah mereka mengerti. Sehingga mereka menolak. Mereka menganggap sesuatu kekeliruan tentang panggilan kerajaan Allah. Panggilan Kristen mereka masih anggap keliru. Jadi sehingga mereka menolak. Dan mereka lebih sisi lain adalah mereka lebih mementingkan hal-hal keinginan diri mereka daripada keinginan Allah. Ini saudara. Jadi di sini tiga hal ini yang begitu bisa menghambat panggilan Allah karena salah persepsi, salah mengerti wawasan panggilan Allah di dalam kekristenan. Jadi panggilan Kristen bukan untuk meniadakan semua aktivitas manusia di dunia ini. Tetapi justru panggilan Kristen adalah panggilan utama. Maka akan ditambahkan kepadamu yang lainnya. Kita ingat firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Lembu sapimu, bisnismu di bidang sapimu akan ditambahkan. Ladangmu akan ditambahkan. Pernikahanmu akan berbahagia. Itu akan menjadi tambahan ketika kamu lebih dahulu memenuhi panggilan Allah. Nah, ini jadi undangan secara
indikatif atau bebas ini ternyata salah dimengerti oleh banyak orang. Ya, jadi disinilah kita mau melihat sampai hari ini undangan ini terus diberitakan sampai dikatakan tiba harinya, yaitu pada kedatangan Yesus kedua kali, baru di situ undangan itu ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi sampai hari ini mengisahkan tentang kisah zaman bahwa Tuhan Yesus membentangkan panggilannya sampai hari ini, sampai besok, sampai hari di mana menjelang Yesus datang, panggilan itu tetap diumumkan. Siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus, silakan datang. Ini kita akan makan bersama, kata Yesus. Di dalam kerajaan Allah, makan bersama-sama dengan aku. Kita ingat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 kita baca. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita buka ayat yang ke-20. Ya. Dengan cepat kita bisa mendapatkan kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 bunyinya begini. Tetapi maaf Wahyu pasal 3 ayat 20 saya bacanya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini Yesus mengajak makan bersama. Yesus mengetuk pintu, memberikan panggilan. Siapa mendengarkan suaranya, maka Yesus akan datang masuk ke dalam hidupnya dan mengajak dia makan bersama dalam kerajaan surga. Ini makan bersama. Jadi suatu perjamuan yang Allah buat. Dan makanan itu, makanan yang Allah sediakan, makanan kehidupan, makanan surgawi, makanan yang memang untuk kehidupan manusia, untuk selama-lamanya. Jadi harinya Tuhan ini adalah hari makan bersama. Jadi saudara-saudaraku, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, kita harus ingat, itu adalah kita akan sangat berbahagia. Karena kita akan masuk ke dalam suatu hari yang disebut makan bersama. Dan apakah sekarang ini kita telah merasakan itu? Kita sudah mulai merasakan yang disebut Tuhan memberikan berkat-berkatnya, pemeliharaannya, kepuasan hidup, sukacita. Itu adalah makanan-makanan yang sudah Tuhan mulai berikan secara perlahan-lahan, ya, atau secara bagian lepas bagian, karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi makanan yang sesungguhnya yang mengenyangkan itu nanti di surga, yang itu Tuhan sudah berikan untuk selama-lamanya. Itu makanan itu untuk makanan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu makanan yang memang sejak penciptaan Tuhan sudah siapkan untuk Adam. Ya, makanan kehidupan. Nah, saudara yang kekasih, bagian yang berikutnya, karena 3 orang tadi menolak, itu sebagai gambaran juga daripada suku-suku bangsa yang masih belum mau datang mendengar panggilan Kristus, ya, panggilan keselamatan. Maka raja ini menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang lain, memanggil dalam keadaan paksa. Kita perhatikan pada ayat yang ke-21 dikatakan, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Disuruh pergi memanggil orang-orang yang miskin, yang cacat, buta dan lumpuh.
toko-toko, di lorong-lorong kota, di jalan-jalan. Nah, ternyata panggilan yang secara terbuka diberikan kepada semua orang yang kaya, mereka tidak mau datang, maka yang miskin itu disuruh cari. Di sini orang miskin ini mereka tidak bukan dipanggil, tapi dipaksa masuk. Kita membaca pada ayatnya yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Nah, jadi kalau kita mau melihat ada dua jenis karakter panggilan Kristen. Panggilan yang bersifat umum, indikatif tadi, sukarela. Dan sekarang panggilan yang kedua yang bersifat paksaan atau anakason dalam bahasa Yunani, yang bersifat imperatif. Imperatif itu perintah atau paksaan. Harus kamu datang. Tidak boleh ditolak. Kalau yang tadi, karena dia seorang yang kaya, dia berhak menolak. Kalau ini orang miskin, dipaksa, ayo. Kalau kamu tidak datang, kamu akan mati kelaparan. Ayo, dipaksa. Jadi paksa itu artinya ditarik begitu. Ya, padahal raja seorang yang baik hati memanggil orang yang miskin yang sudah kelaparan. Itu pun dia keadaan sepertinya seolah malas. Orang miskin biasanya merasa rendah kalau hadir di tengah suatu pesta yang di situ biasanya orang-orang kaya hadir. Mereka merasa minder, tetapi karena hamba ini ditugaskan, paksa, ambil saja. Biar mereka, kalau mereka malu atau mereka merasa minder, katakan kepada mereka, itu tidak dihiraukan oleh sang raja. Datang saja. Akhirnya memang datanglah orang-orang miskin itu dan orang-orang cacat, lumpuh, buta datang di pesta itu. Dan siapakah ini mereka? Saudara, di dunia ini ternyata yang bisa menanggapi kerajaan Allah adalah orang-orang seperti ini, miskin, buta, cacat. Mereka dipaksa dengan apa? Mujizat kesembuhan. Makanya Tuhan bekerja dengan mujizat supaya orang buta sembuh, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, supaya mereka melihat itu paksaan Tuhan untuk datang ke dalam perjamuan di kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, kita mau melihat fenomena di alam ini, ternyata kalau Tuhan melakukan mujizat itu suatu panggilan. Paksaan itu terpaksa. Itu artinya panggilan dengan cara paksa supaya mereka itu percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat karakter panggilan Kristen di sini, kalau mujizat itu ditafsirkan sebagai suatu pemaksaan Allah dengan kuasanya. Jadi memang ternyata manusia, baik orang kaya dan miskin, mereka itu malas menanggapi panggilan kerajaan surga. Yang kaya sibuk, aku masih sibuk kaya dengan kekayaan. Yang miskin minder, aku malu, aku tidak layak. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah bertindak secara otoritasnya dia, ya, dengan kewibawaannya Allah, supaya rumahnya itu penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Pada ayat yang ke-24 kita lihat bagaimana hamba ini disuruh paksa supaya mengisi tempat di mana Allah telah sediakan agar penuh. Dikatakan ayat 23 tadi, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Di dalam kerajaan surga harus penuh. Nah, itu kehendak Allah, bahwa kerajaan surga harus penuh, diisi oleh orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang yang menganggur di sekitar kota, lorong-lorong jalan, setiap bangsa. Orang-orang yang stres, orang-orang yang traumatik, orang-orang yang sakit jiwa harus dipanggil, disembuhkan, suruh mereka masuk. Karena yang menolak panggilan Allah ini orang-orang kaya, maka orang-orang miskin, orang penganggur disuruh masuk. Kita lihat karakter dari panggilan Allah ini. Ini kita lihat bagaimana cara Allah berpikir. Sehingga kalau kita sudah menjadi Kristen, itu adalah hasil usaha Allah
di dalam inisiatifnya dia untuk memanggil kita masuk dalam kerajaannya, supaya penuh kerajaan surga untuk makan bersama. Ini hari yang indah. Maka kita harus ingat ini sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu atau pikiran manusia. Bagaimana begitu kreatifnya Allah menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita sudah dalam kekristenan, maka lihatlah itu harga yang Allah telah berikan kepada kita. Besar harganya yang Allah telah keluarkan. Yesus mati di kayu salib. Itu harga terlalu besar untuk menjadikan kita seorang yang mendapatkan jatah masuk dalam kerajaan surga. Anugerah itu sebenarnya jatah. Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, jatah. Jadi jatah itu pemberian dengan cuma-cuma. Anugerah itu pemberian dengan cuma-cuma. Siapa saja boleh terima. Tidak ada pembatasan. Semua bangsa. Tetapi ternyata masih ada orang yang mau menolak. Ini sesuatu ironi kemanusiaan di dunia ini menyangkut keselamatan. Masih banyak orang menganggap karya Allah tidak terlalu berharga ketimbang kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kemewahan-kemewahan, kesenangan-kesenangan. Jadi sini kita mau melihat hal-hal yang spesifik yang Tuhan perlihatkan bahwa ternyata Tuhan peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, sembuhkan, mujizat supaya mereka lah yang masuk kerajaan surga, menggantikan orang-orang kaya tadi. Nah, ini saudaraku yang kekasih, betapa Allah itu sampai hari ini memanggil orang-orang yang demikian. Mereka yang traumatik, stres, mereka yang broken home, mereka yang pengangguran. Ini yang dicari Allah, dipanggil Allah dengan paksa. Ayo, supaya kamu beroleh kebahagiaan. Ini berita Injil di dalam firman Tuhan. Jadi dalam kekristenan kita tahu di situ kemurahan Allah yang begitu besar. Jadi kita ini adalah menjadi anak-anak Allah karena hasil kemurahannya yang tadi dikerjakan dengan paksa. Ya, saudara, jadi dengan perintah yang disebut anugerah, anak kason. Ya, jadi anak kason itu, anak itu A-N-A-G, baru kason. Jadi anak kason itu suatu pemaksaan. Allah memaksa untuk orang-orang yang menderita miskin di dunia ini untuk percaya Yesus agar mereka beroleh kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dari semua hal ini kita melihat ini satu kerjanya Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang menjadi Kristen, itu kerjanya Allah, bukan orang-orang duniawi. Tidak ada. Semua orang dunia ini sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan semua yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan selama hidupnya. Tetapi makan bersama dengan Allah itu tidak menjadi konsep gaya hidup orang-orang duniawi. Jadi kita, saudaraku, apa yang Tuhan telah berikan, ciptakan di dalam kekristenan itu, lihatlah itu sebagai suatu jeripaya Allah untuk hidup kita sendiri, agar kita masuk makan bersama dengan Allah. Ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ini sebuah analogi, sebuah perbandingan bagaimana Allah mempunyai kasih yang tidak bisa seorang pun mengukurnya betapa besar dan dalamnya kasih Allah seperti ini. Coba, tiada seorang pun di dunia ini yang bisa berlaku seperti sikap Allah, memaksa orang masuk dalam kerajaannya, mengubah yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Dia masuk dalam kerajaan Allah bukan menjadi tetap orang miskin. Di dunia dia miskin, tetapi masuk dalam kerajaan Allah menjadi kaya. Yang buta menjadi lihat, yang tuli menjadi dengar, yang pengangguran menjadi mempunyai pekerjaan. Itu kerajaan Allah.
di dalam dunia Kristen, maka kita akan melihat banyak mujizat ketika kita ada di dalam iman kepada Kristus Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Di situ Tuhan membuka kekayaan-kekayaannya yang ada di surga. Di dunia ini kekayaannya terbatas. Itulah sebabnya panggilan ini disebut panggilan paksaan. Jadi Kristen adalah suatu panggilan paksaan. Kalau sukarela tidak ada orang menjadi Kristen. Indikatif sukarela, orang akan lebih memilih dunia ini daripada percaya Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus paksa anak Kason. Dan kita ini hasil paksaan hanya Allah. Ya, bukan lagi umum indikatif. Sudah Allah begitu turun dari surga. Allah turun dari surga, Yesus datang ke dunia itu Allah paksa kita datang kepada kerajaan Allah. Kalau Allah hanya di surga, itu umum saja. Mari. Tidak ada yang datang. Maka dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia, itu sudah paksaannya Allah. Ayo datang. Cepat sembuhkan orang buta sakit, yang miskin itu dipulihkan. Ayo kerjakan. Itu terjadi. Jadi kita menjadi orang berbahagia. Kita menjadi orang yang dipelihara Tuhan di bumi. Di dunia sekarang lagi krisis. Ya. Tetapi kita percaya kepada Kristus, kita dipelihara dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam damai sejahtera, ketenangan. Bahkan sampai di surga, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita untuk kita masuk, ambil bagian, makan bersama dengan Allah. Inilah berita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita melihat betapa besar kasih Allah ini. Maka kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan di bumi ini. Karena kita telah berada di dalam panggilannya. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang biasa, tapi orang luar biasa di dunia ini. Karena kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Rumahnya yang di situ selalu ada makanan yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap terus mengasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk kehidupan kelanjutan kita, pelayanan kita, semua aktivitas kita yang Tuhan sudah tetapkan, supaya itu kita mengerti dan kita menikmati semua berkat Tuhan, dan kita tetap setia dalam iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di menjelang siang ini atas firman-Mu. Tuhan telah memberkati kami, bahwa kami semakin teguhkan, dibukakan rahasia iman kami, bahwa Tuhan memanggil kami dengan paksa anak Kason untuk masuk di dalam kerajaan surga. Setelah banyak orang-orang kaya, orang-orang pandai yang menolak panggilan Tuhan, maka hari ini kami datang ada di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh ada. Dan sampai sekarang ini kami diubahkan oleh Tuhan, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang menganggur menjadi memiliki pekerjaan. Tuhan yang mengerjakan semua itu karena Tuhan yang memiliki kekayaan. Tuhan yang memanggil dengan penuh kemurahan. Tiada sesuatu motivasi yang negatif, tetapi semua bersumber dari kasih Allah Bapa yang kekal, yang maha besar, luas, tinggi. Terima kasih untuk firman-Mu, maka peliharakan kami, biar kami mengerti bahwa kami telah sangat dikasihi oleh-Mu. Maka kami tetap dalam iman kami, tetap memuji nama-Mu, melakukan kehendak-Mu, menaikkan doa-doa kami, permohonan, mengucap syukur untuk segala peristiwa yang kami jalani hidup hari lepas hari. Maka Tuhan, ini doa kami bersyukur biar firman-Mu ini akan membawa kami ke dalam suatu nuansa hidup kami. Kami ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami telah memenuhi panggilan Tuhan untuk makan bersama dalam kerajaan surga. Maka kami bersuka cita melihat hidup ini dengan begitu indah, jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini, yang dicari oleh orang-orang duniawi dengan segala cita-cita dan keinginannya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa panggilan Tuhan bukakan bagi kami jauh lebih besar daripada apa yang di dunia ini. Maka kami selalu memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah, untuk menaikkan doa kami merendahkan hati kami bersuka cita menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Maka kami menaikkan doa-doa syafaat kami ini. Berkati kami lagi, kami ingin diberkati dalam pelayanan memberitakan Injil, mengajak orang-orang lain, saudara-saudara kami yang lain, atau orang di sekitar kami untuk memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Karena
karena Engkau datang untuk panggilan dengan paksa, dengan kuasa mujizat-Mu, agar orang yang masih miskin, yang sakit, yang frustrasi, yang stres, yang menganggur datang untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Berkati juga kondisi di mana lingkungan dengan bangsa kami ingin memberkati, mendoakan bangsa kami. Tuhan datang dari laut berbicara, sehingga dalam kondisi saat ini virus corona yang semakin juga muncul gelombang kedua ini, kami berdoa supaya banyak orang mau menyadari bahwa ini salah satu bagian panggilan Tuhan untuk orang datang kepadamu, untuk datang menerima panggilan-Mu, karena panggilan-Mu adalah panggilan paksaan. Banyak hal orang sakit akan datang disembuhkan bila mereka datang kepadamu. Maka Tuhan panggil dengan paksaan, dengan mujizat. Kalau di dunia ini banyak bencana, banyak sakit penyakit, maka Tuhan memanggil dengan paksa, yaitu supaya datang kepada Kristus dan disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami menyerahkan hidup kami percaya Tuhan akan menyediakan berkat bagi kami. Panggilan-Mu adalah panggilan untuk supaya kami diberkati, menjadi kaya dalam hidup di dunia ini, yaitu memasuki dunia kerja kami akan sehat dan bersuka cita selalu mengisi hari hidup kami. Maka kami berdoa menyerahkan setiap kami yang bekerja di instansi pemerintah swasta, wira swasta, maupun petani, maupun pensiunan, pemuda, maupun mahasiswa. Tuhan memberkati, maka kuduskan kami semua. Maka kami percaya apa yang kami kerjakan, jalani, Tuhan telah sediakan berkat-berkat untuk hidup kami. Maka segala puji, hormat, dan syukur bagi nama-Mu, Allah kami yang hidup. Kami memuji nama-Mu di hari ini, bersuka cita dan menerima berkat-Mu, menerima firman-Mu, percaya Tuhan menyediakan berkat-Mu. Maka segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Dikau Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami di hari ini kepadamu Bapa yang Maha Kasih, yang penuh kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan turunlah anugerah dari surga, kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita ada perjamuan kudus. Maka hari ini firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, bunyinya demikian: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. Ya, puji Tuhan. Undangan makan Yesus bersama. Kita makan bersama karena firman Tuhan berkata, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil cawan ini. Selanjutnya dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita memperingati hari kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah perintah Tuhan.
kita makan bersama di dalam kerajaan surga, karena kita telah menerima undangannya. Mari kita teruskan dengan doa ini. Maka Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang kami makan hari ini sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa Engkau telah memberkati, menguduskan, mengampuni dosa, menyembuhkan dan mengubahkan hidup kami, dan membawa kami kepada suatu keselamatan, makan bersama, di mana Kristus Yesus telah menyediakan hidangannya, sehingga kami akan bersukacita menghadap Allah. Terima kasih Bapa. Maka segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan doa syafaat kami, ibadah kami ini kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih anugerah dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.